Perkenalkan, nama saya Intan Christine Poniati Logo, NIM 18190213. Baik, di sini saya akan membahas tentang tipe dari resiko. Yang pertama, skala waktu dari dampak resiko. Resiko jangka pendek berdampak segera setelah peristiwa itu terjadi. Risiko jangka pendek ini menyebabkan gangguan langsung pada operasi normal yang efisien dan mungkin merupakan jenis risiko yang paling mudah diidentifikasi dan dikelola. Kecelakaan di tempat kerja, kecelakaan lalu lintas, kebakaran, dan pencurian adalah semua risiko jangka pendek yang berdampak langsung dan konsekuensi langsung segera setelah peristiwa tersebut terjadi. Dan risiko jangka menengah berdampak beberapa saat setelah peristiwa terjadi atau keputusan diambil, dan biasanya ini akan terjadi sekitar 1 tahun kemudian. Risiko jangka menengah juga sering dikaitkan dengan proyek atau program kerja. Kemudian, klasifikasi risiko sebagai dampak jangka panjang, menengah, dan pendek adalah cara yang sangat berguna untuk menganalisis eksposur risiko suatu organisasi. Secara umum, risiko jangka panjang akan berdampak beberapa tahun, mungkin 5 tahun setelah peristiwa tersebut terjadi atau keputusan itu diambil. Oleh karena itu, risiko jangka panjang terkait dengan keputusan strategis. Yang kedua yaitu risiko bahaya, risiko pengendalian, dan risiko peluang. Yang pertama, risiko bahaya. Risiko bahaya merupakan risiko yang hanya dapat menghambat pencapaian misi perusahaan. Ini adalah jenis risiko yang dapat diasuransikan dan akan mencakup kebakaran, badai, banjir, cedera, dan sebagainya. Disiplin manajemen risiko memiliki asal mula yang kuat dalam manajemen dan pengendalian risiko bahaya. Kemudian risiko pengendalian. Risiko pengendalian merupakan risiko yang menimbulkan keraguan terhadap kemampuan untuk mencapai misi. Protokol pengendalian keuangan internal adalah contoh yang baik dari respon terhadap risiko pengendalian jika protokol kontrol dihapus. Tidak ada cara untuk memastikan apa yang akan terjadi jika risiko pengendalian dikaitkan dengan ketidakpastian. Kemudian, risiko peluang. Risiko peluang adalah risiko yang biasanya sengaja dicari oleh organisasi. Risiko ini muncul karena organisasi berusaha untuk meningkatkan pencapaian misi, meskipun mereka mungkin menghambat organisasi jika hasilnya merugikan. Ini adalah jenis risiko terpenting untuk kesuksesan jangka panjang organisasi manapun di masa depan. Yang ketiga yaitu penerimaan atas ketidakpastian. Saat menjalankan proyek dan menerapkan perubahan, organisasi harus menerima tingkat ketidakpastian, yaitu risiko ketidakpastian atau pengendalian adalah bagian yang tak terhindarkan dalam menjalankan proyek. Dana darurat untuk memungkinkan hal-hal yang tidak terduga perlu menjadi bagian dari anggaran proyek, serta waktu darurat yang dimasukkan dalam jadwal proyek. Sifat risiko pengendalian dan respon yang tepat bergantung pada tingkat ketidakpastian dan sifat risiko. Ketidakpastian merupakan penyimpangan dari hasil yang diminta atau diharapkan. Penyimpangan dari manfaat yang diantisipasi dari suatu proyek merupakan ketidakpastian yang hanya dapat diterima dalam kisaran tertentu. Ada bahaya jika organisasi menjadi terlalu peduli dengan manajemen pengendalian. Organisasi tidak boleh terobsesi dengan pengendalian risiko karena terkadang menekan upaya kewirausahaan.
Yang keempat, kesempatan atas investasi. Beberapa resiko diambil dengan sengaja oleh organisasi untuk mencapai misinya. Resiko ini seringkali merupakan resiko pasar atau komersil yang telah diambil dan dengan harapan mencapai hasil yang positif. Resiko peluang ini sebaliknya dapat disebut sebagai resiko spekulatif atau bisnis. Resiko peluang biasanya dikaitkan dengan pengembangan strategi baru atau yang diubah, meskipun peluang juga dapat muncul dari peningkatan efisiensi operasi dalam penerapan inisiatif perubahan. Kemudian manajemen peluang adalah pendekatan yang berusaha memaksimalkan manfaat dari mengambil risiko kewirausahaan. Organisasi akan memiliki keinginan untuk berinvestasi dalam risiko peluang. Ada hubungan yang jelas antara manajemen peluang dan perencanaan strategis. Keinginannya adalah untuk memaksimalkan kemungkinan hasil positif yang signifikan dari investasi dalam peluang bisnis. Sekian dan terima kasih yang dapat saya jelaskan. Shalom.